Halo semua, perkenalkan saya Monika Herawati Sulam dengan NIM 18025511035 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik ekstraksi pada gigi 36. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas preklinik bedah mulut dengan Dokter Gigi Desak Arin Yoma Susanti, MK sebagai pembimbing. Anestesi blok mandibula biasanya dilakukan apabila kita memerlukan daerah yang teranestesi luas, misalnya pada waktu pencabutan gigi posterior rahang bawah atau pada pencabutan beberapa gigi pada satu regio. Blok mandibula tidak diindikasikan jika pasien terdapat inflamasi atau infeksi pada tempat injeksi dan pada pasien yang suka menggigit bibir atau lidah, misalnya pada pasien dengan cacat mental. Saraf yang dituju anestesi mandibula adalah nervus alveolaris inferior dan nervus lingualis. Sedangkan area yang teranestesi mencakupi yang pertama adalah gigi mandibular, satu region, yang kedua adalah badan mandibular, yaitu bagian inferior pada ramus, yang ketiga adalah buka mucoperiosteum, membran mukosa, anterior sampai dengan foramen mental, saraf mental, yang keempat ada 2/3 anterior lidah dan anterior rongga mulut, yaitu saraf lingualis, dan yang kelima adalah jaringan lunak lidah dan periosteum, yaitu saraf lingualis. Karena nervus bukalis tidak teranestesi, maka perlu dilakukan penyuntikan tambahan dengan teknik anestesi infiltrasi pada muka bukal float gigi yang akan diekstrasi. Teknik anestesi infiltrasi ini merupakan suatu metode kontrol nyeri yang dilakukan dengan cara mendepositkan atau mendeponirkan larutan anestesi dekat dengan serabu terminal saraf dan nantinya akan terinfiltrasi di sepanjang jaringan hingga mencapai suatu daerah tertentu yang terlokalisir dan disuplai oleh saraf tersebut. Anestesi infiltrasi diindikasikan apabila operator ingin melakukan perawatan utama, yaitu pencabutan pada suatu daerah yang luasnya terbatas. Maka dari itu biasanya dikombinasikan dengan anestesi blok sehingga memberikan efek anestesi yang cukup. Pertama-tama, gunakan APD seperti jas lab, masker, dan juga handscoon. Alat dan bahan yang pertama adalah alat diagnosa seperti pinset, kaca mulut dan sonde, kemudian periapical curette, kemudian band, kemudian deepen glass, lalu ada forceps gigi desidui anterior, kasa, kapas, steril, dan tampon, povidone iodine, anestesi topikal dan cotton tip applicator, desmotom, cairan anestesi lokal. Lakukan persiapan alat dan bahan anestesi. Pertama-tama, kencangkan jarum terlebih dahulu dan keluarkan siring dari dalam bungkusnya. Larutan anestesi dapat diputar untuk memastikan larutan anestesi terkumpul pada bagian bawah. Kemudian patahkan ampul dengan bungkus bekas siring supaya tangan tidak terluka. Kemudian masukkan larutan anestesi ke dalam siring dengan posisi terbalik. Jarum pada siring tidak boleh mengenai dinding ampul, harus tepat berada di tengah-tengah dan ujung jarum masuk ke dalam ampul hanya sedikit untuk menghindari gelembung. Kemudian tarik larutan anestesi perlahan memasuki siring. Jika terdapat gelembung udara, kita bisa ketuk siring untuk mengeluarkan gelembung dan jika sudah siap tutup kembali siring. Teknik blok mandibula. Pertama-tama, operator berada pada arah jam 10 atau jam 11. Kemudian bersihkan dan keringkan mukosa menggunakan kasa steril di sekitar daerah injeksi. Lakukan asepsis dengan menggunakan povidone iodine dengan menggunakan cotton pellet yang dipegang oleh pinset. Kemudian aplikasikan anestesi topikal sediaan Jen dengan cotton tip applicator pada titik jarum insersi di bagian ramus atau linea oblik eksterna untuk mengurangi rasa nyeri saat insersi jarum. Kemudian tunggu 1-2 menit sebelum melakukan insersi. Setelah 1-2 menit, arahkan ibu jari berjalan sepanjang oklusal bagian ramus hingga teraba lekukan terdalam yaitu koronoid. Kemudian jari diputar sejajar bidang sagital hingga teraba linea oblik eksterna. Kemudian insersikan jarum dari P berseberangan dengan bevel menghadap kurang lebih setengah kuku atau 5 mm di atas oklusal. Kemudian mentok tulang dan ditarik sedikit. Kemudian split digeser ke P sejajar dan jarum ditusukkan sedalam setengah jarum. Kemudian split digeser ke arah P berseberangan dan jarum diinsersikan hingga menyisakan 1-3 mm. Kemudian aspirasi, bila negatif, deponirkan anestesi sebanyak 1 ml untuk menganestesi nervus alveolaris inferior. Kemudian tarik keluar setengah jarum, aspirasi kembali, jika negatif kemudian deponirkan sebanyak 0,5 ml. Setelah itu, jarum ditarik keluar secara perlahan dan pijat daerah yang telah dianestesi. Dalam melakukan anestesi infiltrasi pada ekstraksi gigi 36, operator berada pada arah jam 7 sampai dengan jam 8. Retraksi pipi pasien hingga terlihat muka bukal float pada gigi 36.
Kemudian lakukan asepsis dengan gerakan berlawanan dengan arah jarum jam dan aplikasikan anestesi topikal. Setelah itu, tunggu sampai 2 menit. Jika sudah, insersikan jarum pada muka buka vault dengan bevel 45 derajat menghadap ke tulang dan berkontak dengan tulang. Kemudian ditarik sedikit hingga kira-kira kedalaman penetrasi 3-5 mm. Kemudian dilakukan aspirasi. Jika negatif, deponirkan larutan anestesi sebanyak 0,5 ml secara perlahan untuk nervus bukalis. Kemudian tunggu 3-5 menit dan cek menggunakan sonde serta konfirmasi kepada pasien apakah pasien masih merasakan sakit atau tidak. Saat melakukan pencabutan, kursi diposisikan lebih rendah, yaitu permukaan oklusal gigi rahang bawah harus sejajar dengan bidang horizontal. Sedangkan untuk pasien dapat berada di sekitar jam 7 atau jam 8 atau mungkin bisa pada posisi jam 9. Letakkan jari telunjuk pada mukosa lingual dan ibu jari pada mukosa bukal dari tangan operator yang tidak dominan. Kemudian langkah selanjutnya adalah memutuskan jaringan lunak yang mengelilingi gigi dengan desmotom. Desmotom dipegang dengan tangan yang dominan dengan teknik pen grasp dan diposisikan di bawah sulcus gingiva untuk memutuskan perlekatan ligamen periodontal. Kemudian langkah selanjutnya adalah meluksasi gigi dengan menggunakan band. Band akan diletakkan pada aspek mesial dan distal dari gigi yang akan diluksasi dengan sisi cekung menghadap ke permukaan gigi. Kemudian langkah selanjutnya adalah meluksasi gigi dengan menggunakan band. Band akan diletakkan pada aspek mesial dan distal dari gigi yang akan diluksasi dengan sisi cekung menghadap ke permukaan gigi. Langkah selanjutnya adalah forceps diposisikan di serviks gigi sejajar dengan sumbu panjang tanpa menggenggam tulang atau gingiva. Kemudian luksasi gigi dengan gerakan ekstraksi awal secara perlahan ke arah bukal terlebih dahulu, kemudian ke arah palatal dengan tekanan yang diberikan akan semakin besar secara bertahap. Jika gigi sudah terluksasi dengan baik, aplikasikan gaya tarik ke arah buku oklusal untuk mengeluarkan gigi dari soket. Kemudian palpasi tulang di sekitar soket, jika tajam bisa dihaluskan dengan bone rigger atau bone file. Kemudian, soket dapat diirigasi dengan besikan melalui kuretase menggunakan periapikal kuret dan berikan penekanan pada tulang bukal dan palatal yang terekspansi agar kembali ke dalam bentuk semula dan berikan pasien tampon. Adapun instruksi yang dapat diberikan kepada pasien pasca ekstraksi yaitu